kita membutuhkan dalam ilmu tasawuf itu takhliyah, ya, membersihkan hati minal amrod al-qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit-penyakit fisik. Seandainya ada orang sholat di Masjid Al-Fatah, menghadapnya ke sana, kira-kira orang tahu kalau itu tidak memenuhi syarat sholat? Tahu kan semua? Kira-kira diingatkan nggak orang itu? Pak, sholatnya bukan menghadap ke sana, ke situ. Tapi kalau kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam, hati kita tidak hudurul qalbi ma'allah, hatinya tidak hadir hati bersama Allah, hatinya gaib, jalan-jalan, ingat cicilan motor. Itu namanya tidak hadir hati, tapi gaib hatinya. Ada nggak orang yang tahu hati kita gaib? Ada nggak orang yang mengingatkan dan meluruskan? Nggak ada. Itulah bedanya fikih dengan tasawuf. Sulit tasawuf karena wilayahnya batin. Fikih mudah kelihatan. Ketika ada salah kelihatan zahir, tapi kesalahan batin ini yang sulit diketahui. Inilah pentingnya belajar ilmu. Imam Al-Ghazali dulu dalam syarah Maraqil Ubudiyah, ya, yang disyarahi oleh Imam An-Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Imam Al-Ghazali itu punya adik namanya Ahmad Al-Ghazali. Jadi dua adik berkakak. Meninggal ayahnya mewasiatkan kepada ibunya supaya dipesantrenkan. Imam Al-Ghazali belajar di ilmu-ilmu zahir, sementara adanya Ahmad Al-Ghazali bertasawuf, bertarekat. Satu waktu berkumpul di rumah sholat berjamaah, meminta kepada adiknya supaya sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah selesai, adiknya yang bermakmum langsung sholat mu'adah. Dilihat oleh Imam Ghazali, sakit hatinya, mengadulah ke ibunya, kenapa adikku menganggap tidak sah sholat dengan aku? Ditanya oleh ibunya, wahai Ahmad, kenapa engkau sholat apa engkau setelah sholat baru? Aku mu'adah. Kenapa? Aku melihat gamis kakakku penuh dengan darah. Kata Imam Ghazali, ini gamis yang aku pakai tidak ada setetes pun darah. Yang dimaksud darah batin. Engkau mulai dari takbiratul ihram sampai salam bukan hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah, tapi ingat karangan Babahead yang belum selesai. Nangis Imam Al-Ghazali. Maka kata Imam Ghazali, adekku, bawa aku ke gurumu hari ini juga. Dibawalah Imam Al-Ghazali. Gurunya dalam syarah Maraqil Ubudiyah tukang sol sepatu. Seorang mursyid, hirfahnya, profesinya tukang apa? Jangan remehkan. Ya, bukan tukang sol sepatu aja. Artinya jangan ukur manusia dari profesinya, yang penting halal. Tapi jangan lihat rendah dan tingginya manusia di profesinya. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, aku ingin berguru kepadamu. Kamu gak mungkin bisa berguru kepadaku. Akhirnya Imam Al-Ghazali menunjukkan kesungguhannya. Boleh kalau kau ingin berguru kepadaku, bersihkan halaman rumahmu. Dibersihkan. Setelah selesai, belum selesai, sebelah sana ada kotoran manusia. Ambil dengan tanganmu sendiri. Maka Imam Al-Ghazali mikir, kalau sampah ya nggak apa-apa, tapi kalau ngambil kotoran dengan tangan sendiri, mikir. Akhirnya Allah bukakan mata hatinya, Allah bukakan, bersihkan hatinya. Ketika akan diambil kotoran itu, baru akan menyentuh, stop, hai Al-Ghazali, kau pulang. Jadi bergurunya cuma segitu, pembukanya. Apa yang terjadi? Imam Al-Ghazali dibutuhkan mata hatinya, diberi ilmu laduni, kemudian pulang ke pesantrennya mengumpulkan semua santrinya. Para santri, apa yang kita belajar selama ini gak ada apa-apa. Bahkan kelihatan mata batinnya, pesantrennya itu seperti game zone, seperti tempat mainan anak-anak. Sedang ketika belajar hatinya kotor, cita-citanya dunia.
kotoran yang ada seperti anak kecil yang bermain saja. Aku baru saja mendapatkan ilmu yang jauh lebih hebat dibandingkan apa yang kita pelajari selama ini. Maka Imam Al-Ghazali setelah terbuka mata hatinya, dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamatan dari kesesatan, 12 tahun beriyadah dan bermujahadah. Salah satu riyadah dan mujahadahnya, beliau minta izin jadi marbot masjid. Di Suriah ada masjid, dia nyamar, gak ngaku identitas sebagai Al-Ghazali. Nyamar pingin jadi marbot masjid, tukang bersih-bersih masjid. Di masjid itu dia sedang ngepel. Jamaah masjid, itu Imam Al-Ghazali hebat ilmunya. Yang disebut-sebut itu sedang nyapu di situ. Berapa? 1 tahun. Malam dia naik ke menara nulis kitab, jadilah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi yang disebut tahliyah pembersihan hati, akibat ilmu itu suka sombong, suka ujub, itu pembawaan dari ilmu. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'da. Itu yang diangkat oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayahnya. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak tambah dengan petunjuknya, tambah ilmunya tambah jauh dengan Allah, tambah ilmunya tambah jauh dengan Allah. Riyadah mujahadah Imam Ghazali bukan sebatas teori, tapi praktek di masjid tadi. Dia ingin membersihkan kalbunya dari keakuan, dari hubul jah, dari kecintaan terhadap perhormatan manusia, dihormat-hormat yang biasanya dihebat-hebat. Dia ingin merendahkan dirinya. Atau Allah yang wujud la mawjuda